Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Mariana Siregar dari kelas C nomor hadir 1 dengan NIM 1410666186 akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak pada Siswa Kelas 3 SDIT Auladi Islam. Yang satu ada pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 ini, kita tidak dapat melupakan bahwa salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, meningkatkan efektivitas belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Dalam memperoleh kesuksesan belajar ini, peserta didik didorong dan dibantu dalam proses belajarnya. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan anak, banyak faktor yang menentukan keberhasilan belajar anak, antara lain tidak hanya berperan dari guru, melainkan orang tua juga sangat berperan penting dalam mendorong dan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran ini. Menurut Hakim dalam Belajar Secara Efektif 2002, belajar merupakan proses perubahan dalam kepribadian manusia, sehingga perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, serta daya pikir, dan lain sebagainya. Sehingga proses belajar ini selalu mempunyai hubungan erat dengan pembentukan watak serta sikap seseorang, baik cara berpikir maupun memecahkan suatu masalah atau tingkah laku pada aspek kehidupan kepribadian dalam perubahan hidupnya. Oleh karena itu, dalam mencapai keberhasilan proses belajar ini, tidak hanya guru yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak, tetapi orang tua juga ikut andil dan berperan penting dalam meningkatkan minat atau motivasi dan juga perkembangan kehidupan anak. Nurul menjelaskan, hakikat dan fungsi dari orang tua dalam keluarga merupakan seorang pendidik yang lebih awal dan paling utama serta mempunyai peran yang sangat besar bagi perkembangan anak di masa yang akan mendatang untuk mewujudkan kepribadian seorang anak. Dalam hal ini, komunikasi juga sangat berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai kebutuhan utama yang digunakan untuk proses bertukar pikiran, menginformasikan atau suatu informasi untuk memperluas sebuah pengetahuan, sehingga manusia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan berinteraksi serta berkomunikasi dengan manusia lainnya, baik secara per orang, kelompok, maupun organisasi. Nah, dalam proses belajar ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena dengan komunikasi yang baik dan efektif, sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Pada fenomena yang terjadi saat ini bersamaan dengan perkembangan era globalisasi yang sangat pesat dan juga teknologi yang semakin berkembang, salah satunya yaitu gadget. Nah, tidak dapat kita pungkiri, di era digitalisasi saat ini, hampir semua kalangan yang menggunakan gadget dan seluruh golongan masyarakat menggunakan gadget, baik orang tua maupun anak-anak. Nah, gadget dapat menjadi masalah besar nih jika orang tua inisiatif memberi dan membeli gadget untuk anaknya karena sibuk bekerja dan beranggapan bahwa dengan gadget ini anak tidak akan merasa kesepian. Selain beranggapan anak tidak kesepian, orang tua juga berpikir bahwa gadget mudah untuk digunakan dalam proses belajar anak. Namun, di lain sisi, tanpa pengawasan orang tua dan kurang tepatnya penggunaan gadget ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, salah satunya itu menurunkan motivasi belajar anak. Nah, Sugiono menjelaskan dalam komunikasi interpersonal, terdapat proses kehidupan sosial yang mampu mempengaruhi kehidupan individu yang terlibat. Komunikasi interpersonal mempunyai 5 ciri-ciri yang didasari oleh keterbukaan atau openness, dan kemudian ada empati, dukungan, rasa positif, dan juga kesamaan atau equality. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola komunikasi interpersonal orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak, khususnya pada orang tua dari anak yang bersekolah di SD oleh di Islam tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi interpersonal orang tua yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Yang kedua, bagaimana hubungan interpersonal orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola komunikasi interpersonal orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar dan juga mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat dalam bab pendahuluan ini adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini adalah adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan membantu referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian mengenai permasalahan komunikasi interpersonal orang tua dalam meningkatkan motivasi anak. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu manfaatnya adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada orang tua mengenai pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar anak, sehingga prestasi anak juga meningkat. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Yang pertama ada konsep. Yang pertama adalah konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi adalah mengarah pada understanding yang dimana terjadi kesamaan persepsi antara komunikator dan komunikan, atau sebaliknya dalam mencapai kesamaan. Komunikasi berasal dari kata communication atau communicare yang artinya membuat sama, to make common, dan komunikasi dalam prosesnya melibatkan kata atau verb yang artinya itu bertukar pikiran, perasaan, dan informasi. Kemudian komunikasi dalam bentuk kata benda itu adalah yang berarti pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi serta proses pertukaran simbol, dan juga informasi dan untuk mengekspresikan gagasan-gagasan serta ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi. Selain itu ada beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Shannon dan Weaver mengatakan bahwa komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia yang paling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja. Dalam komunikasi tidak ada batasan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga bentuk ekspresi muka, lukisan, dan juga teknologi. Menurut David Caberlo, komunikasi ini sebagai instrumen interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan masyarakat. Yang terakhir, menurut Harold Laswell atau yang biasa kita sebut dengan model komunikasi Laswell, mengatakan bahwa komunikasi ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. Maksudnya itu siapa komunikatornya dan mengatakan apa, pesan apa yang akan disampaikan oleh komunikator tersebut, kemudian ada dengan saluran maksudnya itu dengan media apa agar pesan itu tersampaikan, dan kepada siapa itu komunikannya itu siapa, dan yang terakhir itu ada efek, yaitu merupakan akibat atau hasil dari apa yang diinformasikan tersebut. Nah, proses komunikasi ditujukan untuk menciptakan penyampaian suatu pesan kepada orang lain dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi ini dikatakan efektif jika terjadi pengertian dan menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin dekat, serta perubahan perilaku. Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, maka harus dilakukan persiapan-persiapan secara matang terhadap keseluruhan komponen proses komunikasi. Nah, yang kemudian ada konsep
Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan salah satu bentuk dari komunikasi yang merupakan proses pengiriman dan penerima pesan di antara dua atau lebih dengan bermacam pengungkapan makna dalam suatu kegiatan komunikasi. Dalam konsep komunikasi interpersonal ini terjadi transaksi pesan antara pihak yang berkomunikasi untuk menciptakan makna khusus. Nah, khususnya komunikasi interpersonal ini merupakan khususnya komunikasi tatap muka atau face-to-face communication secara simultan dari satu individu ke individu lainnya serta berlangsung secara terus-menerus. Dan dalam pengembangan suatu hubungan dan terjadinya hubungan yang harmonis itu menurut Semtar 2003 menjelaskan dalam 5 kompetensi penting yang perlu dalam suatu hubungan. Yang pertama itu adalah inisiasi. Inisiasi ini atau inisiatif di mana seseorang atau individu harus mempunyai inisiatif dalam berinteraksi. Yang kedua ada itu sifat mau mendengar atau responsif. Terjalinnya hubungan yang sangat baik, masing-masing harus mau mendengarkan yang lainnya agar tidak hanya tidak hanya fokus pada diri sendiri. Yang ketiga ada pengungkapan diri atau self disclosure. Maksudnya ini masing-masing individu harus mampu mengungkapkan perasaan pribadi terhadap satu sama lain agar menumbuhkan hubungan yang harmonis dan juga bertahan lama. Yang selanjutnya ada yang keempat ada dukungan emosional yang dimana individu harus saling mendapatkan dan memberikan kenyamanan kepada individu lain. Yang kelima ada pengelolaan konflik yang baik. Nah, konflik merupakan hal yang tidak dapat dielakkan karena itu masing-masing individu harus mempunyai manajemen konflik yang baik agar dapat mengelola konflik yang terjadi di di antara hubungan. Dan dalam komunikasi interpersonal juga mengungkapkan dan umpan balik sangat penting dalam suatu hubungan. Hubungan interpersonal yang baik dan sehat ditandai adanya kesinambungan atau keseimbangan pengungkapan diri atau self-disclosure yang tepat. Dalam hal ini, Johari Window yang merupakan gabungan dari dua orang penggagas yaitu Jolov dan Hari Igam menjelaskan bahwa terdapat 4 jendela kuadran. Dalam kuadran pertama itu dinamakan kuadran open atau terbuka, yang mana menggambarkan informasi mengenai diri yang Anda sendiri dan individu lain dapat mengetahui, dan informasi ini meliputi informasi Anda dan individu lain yang saling berbagi atau pengamatan yang dilakukan individu lain terhadap Anda dalam memberikan atau menerima umpan balik mengenai interpersonal Anda. Nah, yang kedua ada kuadran secret atau rahasia pen, di mana dalam jendela ini hanya diri kita sendiri yang tahu tentang diri kita dan individu lain tidak mengetahui, sampai halnya kita memberitahu kepada individu lain itu sehingga terjadinya proses pengungkapan diri atau self disclosure sehingga bergeser kepada kuadran terbuka. Yang ketiga itu ada blind atau buta pen, yang dimana jendela ini informasi yang ada dalam diri kita sendiri itu diketahui orang lain tetapi kita tidak mengetahuinya. Nah, titik buta ini dimiliki orang karena bagian dari akibat perilaku dan pengaruh dari mereka yang mereka tidak sadari. Selanjutnya yang terakhir itu ada kuadran yang dinamakan jendela tidak diketahui atau unknown. Pada kuadran ini berisikan informasi yang tidak diketahui baik individu lain maupun diri kita sendiri. Yang ketiga dalam konsep ini adalah orang tua. Nah, orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu
yang merupakan hasil perkawinan yang sah. Orang tua diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan anak tersebut. Menurut Padmonodewo, orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak sudah memasuki sekolah, orang tua adalah guru utama yang mengarahkan seluruh kemampuannya guna untuk membentuk perkembangan seorang anak. Nah, orang tua juga merupakan faktor penting untuk mendidik anak baik dari sudut tinjauan agama, individu, hingga sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk mau belajar. Menurut Woodward, dalam Wina Sanjaya 2015, motivasi merupakan set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi ini adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi belajar siswa sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa tersebut. Karena keberhasilan belajar akan tercapai bila adanya kemauan dan dorongan atau motivasi belajar. Yang selanjutnya ada review literatur. Yang pertama itu dari Hairunisa Putri Ayuningsi dalam judul penelitian komunikasi interpersonal dalam meningkatkan motivasi belajar anak yang dengan tujuan peneliti ini untuk melihat komunikasi interpersonal yang dapat mempengaruhi peningkatan motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat persamaan Y sama dengan 43,361 ditambah 0,341. Dengan demikian, komunikasi interpersonal nilainya positif sebesar 43,361. Maka motivasi belajar akan meningkat sebesar 0,341 dalam kegiatan pembelajaran serta variabel komunikasi interpersonal yakni 97% terhadap motivasi belajar. Nah, metode penelitian ini merupakan metode kuanti dengan desain penelitian regresi linear sederhana. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel X-nya yang dimana itu adalah komunikasi interpersonal dan variabel Y itu meningkatkan motivasi belajar. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang terdahulu adalah sampel dan populasi penelitian. Yang kedua ada dari Abigail Tandilang dan Sherlyn Regina Rompis pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu hubungan antara komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen dengan motivasi belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen dengan motivasi belajar pada mahasiswa tingkat 1 dan 2 pada salah satu universitas swasta di Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini adalah seperti hasil uji Spearman's rank atau RAW menunjukkan p-value sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen dengan motivasi belajar. Nah, rekomendasi bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 untuk aktif memberikan pertanyaan dan pendapat selama mengikuti kegiatan pembelajaran serta dapat menjalin komunikasi yang baik dengan dosen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Persamaan penelitian yaitu merupakan variabel X, yang mana variabel X ini adalah komunikasi interpersonal dan Y adalah motivasi belajar. Perbedaannya adalah sampel dan populasi
sampel populasi dan metode penelitian. Yang ketiga dengan judul Hubungan Komunikasi Interpersonal antara Anak dan Orang Tua dengan Motivasi Belajar Bahasa Inggris, siswa kelas 5 SD negeri 10.1800 Deli Tua. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal antar anak dan orang tua dengan motivasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 5 SD negeri 10.1800 Deli Tua. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai RxY sama dengan 0,391 dan R-tabel sama dengan 0,349 yang menunjukkan adanya korelasi yang positif. Sedangkan harga T hitung diperoleh besar 2,327 dan harga tabel itu sama dengan 1,694. Sehingga hipotesis di sini diterima, berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal orang tua dan anak dengan motivasi belajar. Dan penelitian ini menggunakan metode korelasi dan persamaan penelitian adalah variabel X dan Y. Dan perbedaannya adalah sampel dan populasi serta metode penelitian. Selanjutnya penelitian dari Jessica Febrianti 2023 dengan judul penelitian yaitu Analisis Komunikasi Interpersonal, Manajemen Konflik, dan Disiplin Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Sekolah Tinggi Teologi Bethesda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui signifikan pengaruh komunikasi interpersonal dan juga untuk mengetahui signifikan pengaruh disiplin belajar terhadap motivasi belajar. Hasil dari penelitian ini yaitu dari hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal ini dengan nilai koefisien sebesar 0,118 dan nilai p-value sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05, yang berarti menunjukkan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dahulu dan dengan penelitian saat ini adalah variabel X dan Y-nya. Sedangkan perbedaannya itu ada di populasi dan sampel. Selanjutnya dari Retno Puji Pratiwi, Nurjana, dan Welly dalam dual penelitian yaitu pengaruh komunikasi interpersonal orang tua dengan anak dan konsep diri terhadap motivasi prestasi siswa dengan motivasi belajar siswa sebagai variabel moderating dan studi pada siswa turunan etnis Tionghoa di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak dan konsep diri siswa terhadap motivasi berprestasi siswa keturunan etnis Tionghoa di SMK Negeri 1 Pekanbaru secara langsung atau moderatori oleh motivasi belajar anak. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal langsung antara orang tua dan anak serta konsep diri siswa berpengaruh terhadap motivasi prestasi dan sumbangan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak, konsep diri siswa dan interaksi motivasi belajar siswa terhadap motivasi berprestasi siswa sebesar 69,6%, sedangkan sisanya 3,4% merupakan sumbangan variabel lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga adalah variabel X. Variabel X dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal, di mana variabel ini merupakan variabel independen yang
mempengaruhi hasil dalam studi eksperimental variabel lainnya dalam satu waktu. Yang kemudian ada variabel Y, yang pada penelitian ini adalah motivasi belajar, yang dimana variabel ini merupakan variabel dependen atau terikat yang bergantung pada variabel independen yang merupakan hasil dari pengaruh variabel independen tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian merupakan alur penelitian yang menjadi pola atau landasan berpikir dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Adapun metode penelitian, model penelitian ini adalah komunikasi interpersonal atau X, meningkatkan motivasi belajar atau Y, yang dapat selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori ini merupakan pernyataan atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan hipotesis deskripsi di mana dugaan sementara berhubungan dengan variabel tunggal. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah adanya pola komunikasi khusus dalam peningkatan motivasi belajar anak. Yang penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif yang dimana menurut Sugiono pendekatan kuantitatif ini merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ada. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Seperti yang dijelaskan Flower 2008, penelitian survei ini memberikan deskriptif kuantitatif tentang tren sikap atau opini suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Dalam penelitian survei ini mencakup studi cross-sectional dan longitudinal yang menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Yang pertama itu ada populasi. Populasi menurut Sumantri 2006 mengemukakan bahwa populasi ini merupakan keseluruhan elemen unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Gasper juga mengatakan bahwa populasi tidak lain merupakan keseluruhan unsur-unsur yang diteliti atau dijadikan sebagai objek penelitian dan kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk keadaan objek-objek tertentu. Jadi, populasi ini merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dari siswa kelas 3 SDIT Auladi Islam yang berjumlah 106 orang. Dan yang kedua ada sampel. Menurut Ari Kunto 1998, halaman 117 dikutip dari Ridwan 2003 mengatakan bahwa sampel ini adalah sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian ini adalah sebagai populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik penarikan sampel ada dua jenis, yaitu probability sampling, yang dimana pemilihan sampel ini tidak dilakukan secara subjektif, tidak mendasari semata-mata pada keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota sampel memiliki kesempatan terpilih. Dalam probability ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling berstrata, dan juga sampling cluster. Yang kedua itu ada non-probability sampling, yang dimana penarikan sampel secara tak acak ini dalam penggunaan non-probability ini pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang sering dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Prosedur non-probability yang sering dipakai itu adalah yang pertama ada confidence sample atau sampling kemudahan,
Yang kedua ada judgment sampling, yang ketiga ada quota sampling, dan yang terakhir ada snowball sampling. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik convenience sampling atau sampling kemudahan, karena sampel ini diambil berdasarkan kesediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya ada ukuran sampel. Untuk mengukur sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengukuran Slovin dengan rumus sebagai berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N, N besar dikali E kuadrat. Yang dimana N kecil itu adalah ukuran sampel, N besar itu adalah ukuran populasi, serta E adalah batas error. Nah, di sini peneliti menggunakan batas error 10%. Sehingga ukuran sampel pada penelitian ini yaitu adalah 51 orang sampel. Dan selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dan dalam hipotesis ini terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima atau tidak diterima. Dalam hipotesis riset ini, HO sama dengan tidak terdapat pola komunikasi interpersonal yang khusus dalam meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan HA terdapat pola komunikasi interpersonal yang khusus dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis secara statistik ini adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui statistik yang bersifat masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Dalam penelitian ini, H sama dengan 0, yang dimana tidak terdapat pola komunikasi interpersonal khusus dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan HA tidak sama dengan 0, artinya itu terdapat pola komunikasi interpersonal khusus dalam meningkatkan motivasi belajar. HO dikatakan ditolak atau HA diterima apabila X hitung lebih besar daripada X tabel. Dan apabila X hitung lebih kecil dari X tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kuesioner, yang dimana kuesioner ini banyak digunakan dalam metode survei, eksperimen, dan juga penelitian lapangan serta aktivitas pengumpulan data lainnya. Yang selanjutnya ada pengukuran data. Dalam pengukuran data ini ada dua pengukuran data, yaitu yang pertama ada uji validitas. Menurut Ghazali 2011, uji validitas ini adalah ketetapan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner itu mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dibanding R tabel. Menurut Sugiono, kan nilai validitas setiap jawaban yang didapat ketika memberikan daftar nilainya sebesar 0,3, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Dan selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan instrumen terhadap ketetapan atau konsisten. Nah, kuesioner dikatakan variabel atau handal jika jawaban seseorang terdapat terhadap pernyataan atau pertanyaan ini konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan uji berulang kali pada sampel yang berbeda. Yang selanjutnya, 3.10 ada metode analisis data. Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis data univariat, yang dimana bentuk analisis kuantitatif yang paling sederhana, analisis variabel tunggal untuk tujuan deskriptif, distribusi frekuensi, rata-rata, dan ukuran penyebaran merupakan contoh dari analisis univariat yang dibedakan dari analisis bivariat dan multivariat. Selanjutnya,
Ada analisis bivariat. Berbeda dengan analisis analisis bivariat menganalisis dua variabel secara bersamaan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara keduanya. Nah, pembuatan tabel presentasi sederhana dan menghitung koefisien korelasi sederhana merupakan contoh dari analisis bivariat. Nah, pada penelitian ini akan menggunakan analisis bivariat karena peneliti ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X komunikasi interpersonal dan variabel dependen atau variabel Y itu ada motivasi belajar. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang mempengaruhi adanya keterbatasan literasi dalam pengumpulan bahan dalam penulisan latar belakang dan konsep dan juga kurangnya referensi yang membahas mengenai komunikasi interpersonal dalam penelitian kuantitatif. Sehingga kelemahan dari penelitian ini adalah kurangnya penjelasan dan teori yang ditulis peneliti dalam penelitian ini. Dan yang selanjutnya ada operasional. Definisi operan komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi interpersonal bergantung pada makna yang diciptakan oleh pihak yang terlibat, baik melalui komunikasi kita menciptakan dan mengelola hubungan. Karena tanpa adanya komunikasi, tidak akan ada terjalinnya suatu hubungan yang baik. Penelitian yang berjudul Analisa Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas, komunikasi interpersonal, dan variabel terikat, motivasi belajar. Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa dimensi. Antara lainnya itu ada keterbukaan, saling mendukung, sikap positif, kesamaan, dan empati. Dan menurut Marx dan Tombat yang dikutip dari Ridwan, dimensi motivasi diantaranya adalah tekun dan minat dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah operasional konsep. Dalam operasional konsep ini, yang pertama ada konsep komunikasi interpersonal, dan selanjutnya ada variabel, yaitu menggunakan variabel X, yang dimana variabel X ini adalah komunikasi interpersonal orang tua, dan variabel Y adalah motivasi belajar. Dimensi dari variabel X yaitu keterbukaan, sikap saling mendukung, sikap positif, kesamaan, dan empati. Adapun indikatornya adalah sikap terbuka, memberikan saran, tidak menaruh kecurigaan, menghargai, dan juga memahami orang lain. Untuk dimensi motivasi belajar itu ada tekun dan minat belajar dan mandiri dalam belajar. Sedangkan indikatornya adalah belajar tepat waktu dan juga mampu mengerjakan tugas belajar secara individu. Dan selanjutnya ada peneliti menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.